Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kabar Ibu, Bapak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab Qurani. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita mulai pada pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu hari Jumat, berkaitan dengan ciri khusus bahasa Arab. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai tanda cinta karena kita adalah umat beliau, sebagai tanda bahagia bahwa kita ditunjukkan jalan untuk bisa meniti jalan menuju ridho Allah, sehingga nanti bisa mendapatkan berkah, menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diterima ya, cinta kita, pengakuan kita ini diterima sehingga kita nanti berhak mendapatkan syafaat di hari akhirat. Baik Ibu, Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan dengan materi kita yang berikutnya, marilah terlebih dahulu kita kondisikan hati dan pikiran kita untuk menambah wawasan, meningkatkan keterampilan kita, yang buahnya nanti mudah-mudahan kita rasakan, kita bisa memahami Arab Qurani dalam arti ayat-ayat populer, doa dan bacaan dalam sholat, serta wacana keislaman tingkat awal. Untuk sekalian, mari kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu Bapak sekalian yang bisa mengkondisikan diri, mari kita setting posisi kita ya, setting posisi kita supaya apa? Layar, apakah layar handphone, apakah layar laptop, ya, ibu-ibu, Bapak menjadi satu-satu yang diperhatikan. Ya, jadikan satu-satunya yang diperhatikan sehingga kita bisa maksimal karena kita konsentrasi. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita akan membahas ciri-ciri khusus bahasa Arab. Ada berapa kemarin jumlahnya? Rekam? 6. 6. Berapa, Carkam? Ada 6, Ustaz. Ya, ada 6. Yang terakhir apa kemarin, Carkam? Dapat 2 pola. Iya, baik. Yang kelima apa, Bu Edi? 8. Yang keempat apa, Pak Fuad? Iya, saya belajar membaca gerak bibir ya. Belajar gerak bibirnya Pak Fuad. Sepertinya beliau bicara walaupun suaranya tak dengar. Yang ketiga apa, Bu Irma? Dibedakan bentuk mufrad dan jamak. Iya. Yang kedua apa, Bu Aryani? Perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Iya, bagus. Yang pertama apa, Bu Aryani? Asal dari 3 huruf dasar. Iya, beliau masih keras kanan ya, masih keras kanan.
Setiap kali berkomentar lirikannya ke arah kanan dulu. Iya. Baik, sementara yang lain kelihatannya masih belum siap untuk diajak berdialog karena masih sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kita berharap ada Bu Suud, ada Pak Adam, ada Bu Dina, ada Bu Fatimah bisa ikut serta di dalam kegiatan pembelajaran kita. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, coba kita ulang dari awal apa saja yang disebut sebagai ciri khusus bahasa Arab. Yang pertama, berasal dari tiga huruf dasar. Ya, yang kedua, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dibedakan bentuk mudzakkar dan muannats. Yang keempat, dibedakan mudzakkar dan bentuk mudzakkar dan muannats. Balik ya. Tiga, dibedakan bentuk mufrad dan jamak. Keempat, dibedakan bentuk mudzakkar dan muannats. Yang kelima, serapan. Kemudian yang keenam, terdapat dua kalimat dasar. Baik. Apa kemarin yang didapatkan ibu-ibu bapak sekalian mengenali tiga huruf dasar? Apa maknanya? Memahami. Apa Pak Didit? Pak Didit. Apa manfaatnya mengenal tiga huruf dasar? Memudahkan untuk kita memahami dari makna tersebut. Iya, makna dasar tersebut ya. Sebab ilmunya kalau ada beberapa kata yang memiliki tiga huruf dasar sama, maka kita duga makna dasarnya juga sama. Nah, tinggal nanti tipe-tipenya. Kemudian yang kedua, ciri kedua yang kita sudah pelajari adalah perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Apakah dalam bahasa Indonesia sama dengan bahasa Arab, Bu Fatimah? Kemarin saya nggak masuk, Ustadz, maaf. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian nanti kalau tidak masuk, ya alasan itu sudah kita coba atasi dengan rekaman ya Bu Fatimah. Saya kemarin tidak masuk, tidak apa-apa, ya. Yang penting pelajarannya masuk. Loh, bagaimana caranya? Saya nggak masuk tapi pelajarannya masuk. Dibuka ya. Ada link channel, ada link YouTube yang sudah kita share di grup. Apa Ibu Fatimah masuk bagian dari grup? Iya, bagus ya, dilihat itu linknya ya. Gitu. Mana Bu Edi? Apakah bahasa Indonesia begitu? Tidak sama, Pak Guru. Ya, tidak sama, gitu ya. Ya, perubahan bentuk di dalam kata itu sendiri berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu mengandalkan ada yang disebut dengan awalan, ada yang disebut dengan akhiran, ada juga disebut dengan sisipan. Tetapi kalau dalam bahasa Arab ya berubahlah di dalam kata itu sendiri. Kata itu artinya ya dalam tulisan juga berubah dalam bahasa Arab itu ya ibu-ibu bapak sekalian. Huruf ain misalnya ketika dia di awal beda dengan ketika dia di tengah. Atau berbeda juga dia ketika dia di akhir, tapi sama-sama ain. Nah, karena itu bagi kita pemula yang baru belajar bahasa Arab, pesan kami adalah lebih fokus kepada huruf daripada ke bunyinya. Ya, lebih huruf kepada huruf daripada bunyinya. Ya, terutama ini ya kalau untuk kaitan berikutnya perubahan bentuk di dalam kata itu sendiri, huruf-huruf tertentu di luar huruf pokok bisa menandakan makna tertentu. Misalkan gitu ya. Kalau ada alif
di awal menandakan apa, Bu Irma? Perintah Ustadz. Hah? Perintah. Perintah, baik. Kalau ada alif urutan kedua menandakan apa, Bu Dina? Ya, kalau ada alif urutan kedua menandakan apa, Pak Adam? Ya, baik. Kalau ada alif urutan kedua menandakan apa, Bu Aryani? Orang atau sifat. Iya, menandakan orang atau sifat. Ya, berikutnya. Kalau ada sukun di tengah-tengah menandakan apa, Pak Fuad? Verba dibedakan. Apa? Udah keningnya udah mulai udah berdenyit ya apa? Apa Carkam? Kalau ada sukun di tengah-tengah kemarin mengindikasikan menandakan apa? Verba yang dibedakan. Verba yang dibedakan katanya. Baik, ini udah usaha bagus ya. Udah bagus. Gitu. Kalau ada ya urutan pertama menandakan apa kemarin Bu Suud? Yang. Apa Bu? Apa Bu Edi? Akan, sedang. Iya, bagus. Akan, sedang, apalagi yang satu lagi ya? Akan, sedang, biasa. Ya. Biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, sekarang kita lanjutkan. Apa tadi, Pak Adam? Ada Pak Adam? Iya, baik. Kelihatannya ada gangguan. Sekarang mari kita lanjutkan. Ibu-ibu, apa sekalian? Kemarin perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Ada yang ingat istilah Arabnya apa kemarin? Tasrif. Tasrif. Ada? Sorot. Tasrif. Tasrif. Iya, bagus. Kita mulai dari situ kelihatannya ya. Ini toleransi kita sangat tinggi. Apa yang kita pelajari kita berikan izin untuk lewat ya, untuk lewat, tidak diminta untuk mampir. Kenapa? Lagi puasa ya. Lagi puasa, nanti kalau mampir khawatir minta makan siang. Gitu, jadi biarkan lewat saja. Coba ibu-ibu, Bapak sekalian, kita mulai pelajaran kita dari situ ya. Kita mulai pelajaran kita untuk hari ini dari situ. Ya. Dan untuk itu, apa kita sudah buka pelajaran kita tadi? Yang sudah dibuka. Ciri-ciri bahasa Arab, perubahan. Sudah kita buka pelajaran kita tadi? Kalau pada lupa semua, mari kita buka, kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin.
Baik, ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari bagian terakhir yang kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu bahwa pengembangan bentuk kata dalam bahasa Arab seperti berlaku pada alimah disebut istiqaq. Apa, ibu-ibu, bapak sekalian? Istiqomah. Iya, disebut istiqaq. Atau ini memang yang teringat tadi, istilah yang lebih populer, istiqaq jarang. Ya, istiqaq jarang digunakan. Istilah yang lebih populer adalah tasrif. Itu ya, tasrif. Nah, sekarang mari ibu-ibu, bapak sekalian, kita lanjutkan bahwa mengetahui tasrif akan banyak membantu siapa kita ya, membantu kita yang belajar bahasa Arab dalam memahami arti. Mengetahui tasrif banyak membantu dalam memahami arti atau terjemah kata-kata Arab. Ya, 3 huruf dasar, lalu lihat penciri umumnya yang kita sebut tadi, ya, yang kita sebut sebelumnya. Nah, mari ibu-ibu, bapak sekalian, kita lihat ya, kita lihat contoh ini. Kita lihat contoh ini. Baca yang paling atas. Qara'a. Apa ibu-ibu? Bapak lihat. Qara'a. Yang kedua, yaqra'u. Yang ketiga, Qira'ah. yang keempat, Qori. yang kelima, Iqra. iya, Iqra. Ada berapa jumlah semuanya? 5. Jadi kita anggap ini 5 ini sebagai istilahnya ada 5 tipe. Ada 5 bentuk, 5 jenis, atau 5 variasi. Apalah istilahnya, tapi di antara istilah-istilah tersebut, ya, istilah-istilah tersebut, itu kita sebut ya, istilah-istilah tersebut kita sebut dengan bentuk. Kita sebut apa, ibu-ibu? Bentuk. Jadi ada bentuk 1, ada bentuk 2, ada bentuk 3, ada bentuk 4, ada bentuk 5. Ketika kita ingin memahami ungkapan-ungkapan tersebut, kita bisa menyederhanakan persoalan tanpa harus bergantung ya, tanpa harus bergantung pada kamus, bergantung kepada guru atau pada bantuan-bantuan lain. Bisa kita lakukan dengan cara mengenali 3 huruf dasar. Coba ibu-ibu, bapak sekalian, untuk kelima kata ini ya, 5 kata ini 3 huruf dasarnya apa kira-kira? Ada qaf, ada ro, dan ada hamzah. Ini artinya ya, dengan ilmu ya, bermodalkan ilmu kita yang baru, berarti kita duga bahwa kata-kata ini memiliki makna dasar yang sama apa beda? Sama. Iya, memiliki makna dasar yang sama. Ya, kita duga kata-kata ini memiliki makna dasar yang sama. Bagi kita, bagi ibu-ibu, bapak yang awam, ya, bagi ibu-ibu, bapak yang awam, tentu posisinya adalah kita kalau sudah mengenali 3 huruf dasar, maka pengenalan kita terhadap salah satu kata tersebut akan membantu kita memahami kata-kata yang lain. Ya, memahami kata-kata yang lain. Coba siapa di antara ibu-ibu, bapak sekalian yang baru sekarang belajar bahasa Arab?
Ada dari ibu bapak sekalian yang baru sekarang belajar bahasa Arab? Saya Pak. Pak Adam ya. Siapa lagi? Pak Tony Pak. Pak Tony. Siapa lagi? Ya, 2 itu ya. Jadi mari ya ibu-ibu, bapak yang lain kita lihat cara operasional ya, operasional dari ilmu yang kita miliki berkaitan dengan ciri khusus bahasa. Caranya bahwa pertama tidak semua harus kita ketahui. Tidak semua harus kita ketahui. Tapi mengetahui salah satunya bisa membantu untuk yang lain. Misalkan kalau Pak Adam dari 5 bentuk yang ada di layar, Pak Adam kenal yang mana atau yang tahu artinya yang mana, Pak Adam? Iqra, baik. Iya. Apa makna dasarnya, Pak Adam? Baca. Iya, baca. Itu artinya sudah bagus. Maka yang lain juga karena 3 huruf dasarnya yang sama, maka kita bisa maknai begitu. Yang ini, yang pertama baca, yang kedua juga baca, yang ketiga juga baca, yang keempat juga baca. Bermodalkan pemahaman bahwa Iqra itu maknanya baca. Tahu dari mana? Anak saya belajar baca Quran, dipakai Iqra, itu artinya baca. Tapi tidak cukup sampai di situ ya, tidak cukup sampai di situ. Kita lihat kemudian ya, kita lihat kemudian kata itu secara utuh. Kita lihat kata itu secara utuh. Misalkan gitu ya, ke Pak Tony gitu ya. Iqra ini di luar ada qaf, ada ro, ada hamzah, ada huruf apa yang terlihat Pak Tony? Yang paling bawah Ustaz ya? Iya. Ya. Di depan ada alif. Ustaz. Iya, bagus. Berarti kalau kita gabungkan antara alif yang kita kenali di depan dengan makna dasarnya, maka Iqra bisa bermakna Perintah. ya, jadinya bagaimana? Dengan modal dasar tadi baca, lalu kita kenal ini bahwa ini ada makna perintah, maka artinya bisa menjadi Bacalah. Bacalah. Dia yang bersuara. Nggak jadi. Simulasinya nggak jadi sukses acara simulasinya. Nggak jadi sukses acara simulasinya. Itu ya. Bu Edi dan yang lain mohon bersabar ya. Tidur aja yang lain tidur. Ini kan puasa dapat pahala juga gitu ya. Ya. Bisa dirasakan Pak Tony manfaatnya. Bisa, modalnya adalah baca, lalu dikenali di situ ada penanda yang kita jadikan penanda ada alif di awal, ya alif di awal itu kita ingat perintah, maka dari modal baca berkembang arti lebih lanjut yaitu bacalah. Nah, kita lanjut berikutnya dengan Pak Adam. Nah, coba. Yang berikut kata yang di atasnya akan berkembang makna lebih lanjut apa jadinya Pak Adam? Kata di atasnya. Bukan. Yang tadi yang kita bahas itu Iqra ya. Kata di atasnya. Ya, apa jadi maknanya? Apa Pak? Apa Pak? Di luar 3 huruf pokok Bapak melihat ada huruf apa di situ? Bapak jawabnya Hamzah. Kita ulang dari awal ya.
3 huruf pokoknya apa, Pak? Ro. Belum kondusif ya, Pak, untuk belajar. Belum kondusif ya. Oke, baik. Kita coba ya. Coba Mbak Aryani, apa jadi maknanya? Yang membaca. Atau? Membaca. Bagus. Jadi yang tadi di bawah itu maknanya bacalah, kata yang di atasnya, ya, kata yang di atasnya bermakna apa? Bermakna pembaca atau yang membaca. Ya. Ini masih sederhana ya, masih sederhana, tapi kalau tidak kita pakai ilmu yang sederhana itu, ya nggak sukses juga kita memahaminya. Yang berikutnya, qiraah. Coba Bu Irma, apa jadi maknanya? Bacaan. Kemarin apa ilmunya? Verba yang dibendakan. Iya, verba yang dibendakan. Jadi ada verbanya, ada juga dibendakannya. Jadi ada berapa maknanya? Ada dua, yaitu verba, kemudian yang kedua dibendakan. Jadi apa maknanya, Bu Irma? Qiraah. Bacaan. Baru satu. Lagi. Coba carkam, bagaimana carkam? Ya tahu, Pak. Hah? Taunya bacaan doang. Ya pakai ilmunya atuh. Jangan hanya sekedar tahu, pakai ilmunya. Verba. Verba itu apa? Verba istilah lainnya? Kerja. Kata kerja dibendakan. Jadi ada makna verbanya, ada makna dibendakannya. Ada makna kata kerjanya, ada makna dibendakannya. Coba Bu Suud, apa Bu Suud? Orang yang membaca, Pak. Apa Bu? Baca. Orang yang membaca, yang baca. Bentuk 3 ada makna yangnya, Bu? Oh, tidak, Pak. Ya, kenapa itu yang terdengar ya? Ya. Dibendakan, verba. Di sini apa? Kira-kira yang sulitnya ya, ibu-ibu, apa sekalian? Apa ya kira-kira sulitnya ya? Verba. Verba itu kata kerja. Dibendakan. Ya, jadi ada versinya, versi kata kerjanya, ada versi kata bendanya. Kalau kata Pak Fuad kemarin mah, ada perbuatan dan ada hasilnya. Kata Pak Fuad ya. Kalau kata yang lain, ada perbuatan, ada bendanya. Istilah selanjutnya, ada kata kerjanya, ada kata bendanya. Coba Bu Aryani apa jadinya? Membaca dan bacaan. Iya, bagus. Jadi membaca. Jadi di qiraah itu 2 jadinya. Ya, di qiraah yang bentuk 3 itu jadinya 2 karena tadi ilmunya yang kemarin apa istilahnya untuk yang ketiga ini, bentuk yang ketiga? Masdar. Masdar. Ya, istilahnya kemarin itu masdar. Masdar itu bercabang 2. Ya, masdar itu bercabang 2. Cabang pertama adalah kata kerja, maknanya itu, maknanya. Nah, kemudian cabang yang kedua adalah benda. Nah. Tadi modalnya apa tadi? Modalnya itu baca. Modalnya baca. Tuh, ke cabang yang pertama, verba.
membaca. Ya, baca juga bisa sebenarnya, tapi lebih tegas lagi kita mengatakan membaca. Ke cabang yang kedua, yang mana? Bendanya bacaan. Bacaan. Carkam katanya taunya cuman bacaan saja. Gitu ya tadi Carkam ya. Taunya bacaannya saja ya. Yaitu pada sisi bendanya. Pada sisi bendanya. Ada sisi yang kemarin sudah kita munculkan, yang kemarin sudah kita pelajari. Sisi apa? Sisi perbaknya. Sisi perbaknya. Apa ya? Kita coba ini ya, kita coba cari problemnya. Oke, baik itu ya tadi. Iqra tadi maknanya berkembang dari modal dasar baca, berkembang menjadi apa, Ibu Bapak sekalian? Bacalah. Bacalah. Bagus. Lalu qori tadi berkembang menjadi apa, Ibu Bapak? Membaca. Ada dua tadi. Atau yang membaca. Atau yang membaca. Pembaca atau yang membaca. Nah, kemudian qiraah tadi apa? Qiraah? Membaca atau bacaan. Oke, baik. Mudah-mudahan ini terang benderang itu nanti kalau sudah masuk ke dalam ayat-ayat jadi ya, ayat-ayat jadi ada sekian banyak kata yang akan kita pikirkan dengan cara berpikir yang sama. Ya. Ini 3 huruf dasarnya kemarin maknanya apa ya? Kan nanti ibu-ibu, bapak sekalian akan dikasih tahu oleh penyusun buku kita, akan dikasih tahu ini artinya ini gitu ya. Karena itu nanti kalau yang lupa arti-arti itu ada kamus yang bisa membantu mengingatkan. Kemudian ini adalah bentuk kesekian, bentuk ini. Ya, ada banyak bentuk ya dalam bahasa Arab, tetapi untuk bahasa Arab Qurani 1 yang masih pemula, kita fokus saja kepada 5 bentuk dulu. Ya, walaupun nanti ada tambahan yang lain. Gitu ya. Ini 5 bentuk ini. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tadi Iqra sudah, Qori sudah, Qiraah juga sudah. Sekarang kita coba Yaqra'u. Ya, kita coba Yaqra'u. Apa makna yang bisa dipahami dari ungkapan tersebut bermodalkan ilmu kita terkait berasal dari 3 huruf dasar berubah di dalam kata itu. Silakan Pak Tony, apa? Bermakna akan. Akan apa Pak? Akan membaca. Iya, akan saja. Akan membaca. Akan itu membaca. Saja. Akan membaca atau sedang membaca. Itu saja yang teringat? Iya, Ustaz. Iya. Ibu-ibu, Bapak yang lain ada yang teringat selain akan dan sedang? Biasa. Biasa. Jadi pemahamannya bahwa kalau mengatakan yaqra'u berarti ada yang menjadi kebiasaan dia untuk membaca. Baik. Terima kasih Pak Tony. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir nanti kalau saya minta Bu Fatimah jawabannya masih kemarin tidak masuk. Carkam apa? Yang pertama. Saya bisa Pak Ustadz. Carkam. Apa? Membaca. Hah? Membaca. Sebentar dulu ibu-ibu bapak. Sabar dulu ya. Masuk saya.
Ya, silakan Pak Carkam buka mikrofonnya. Membaca, Pak Guru. Apa bedanya membaca yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama kata lampau. Berarti apa maknanya? Ini sih masalahnya di bahasa Indonesia ini, Mak. Masalahnya di bahasa Indonesia ini bukan bahasa Arab. Apa Pak Fuad? Artinya telah membaca. Iya, bagus. Terima kasih. Jadi maknanya telah membaca. Ya, telah membaca. Nah, coba sekarang terakhir nih Ibu-ibu, kita coba rumuskan dengan bahasa kita sendiri ya. Dengan bahasa kita sendiri. Namanya bahasa sendiri belum tentu orang lain mengerti. Ya, kita yang ngerti mah kita-kita aja. Bentuk 5 penandanya apa? Hamzah di awal. Alif di awal. Alif di awal. Oke, baik. Bentuk keempat penandanya apa? Alif di Kedua. dua. Ya, bagus. Bentuk 3 penandanya apa? Sukun di tengah. Alif di huruf ketiga. Itu ilmunya kemarin begitu ilmunya? Bukan. Sukun di tengah. Sukun di tengah. Sukun di tengah. Oke. Bentuk 2 penandanya apa? Iya di awal. Ada iya di awal. Nah, kalau untuk bentuk 1 ini apa kira-kira tandanya? Lampau. Iya, tandanya apa? Bentuk Tidak 5 ada. maknanya apa? Bentuk 5 maknanya apa? Tidak ada tanda alif. Bentuk 5 apa maknanya? Perintah. Ketahuilah. Bentuk 5 maknanya apa? Perintah. Baca. Perintah. Bentuk 4 maknanya apa? Orang atau sifatnya. Orang atau sifat. Bentuk 3 maknanya apa? Roh yang dibenarkan. Ya. Bentuk 2 maknanya apa? Sekarang atau akan atau biasa. Ya, sekarang, sedang, atau akan. Ya, sekarang, sedang, akan, biasa. Bentuk 1 maknanya apa? Lampau. Lampau, baik. Bentuk 5 penandanya apa? Alif di awal. Bentuk 4 penandanya apa? Alif berdua. Ya, bagus. Oke, terus bentuk 3 penandanya apa? Sukun di tengah. Sukun di Bentuk tengah. 2 penandanya apa? Iya di awal. Ya. Bentuk 1 penandanya apa? Ada tanda-tanda. Enggak ada tandanya. Enggak ada tandanya kalau kita ingin pakai tidak ada. Ya. Kalau kita ingin pakai tidak ada, maka bentuk 1 tandanya tidak ada, gitu ya. Tandanya tidak ada. Tuh. Tuh. Seperti halnya ini, ibu-ibu, bapak sekalian. Kalau ada di sebuah pulau, hanya ada satu rumah. Di sebuah pulau hanya ada satu rumah. Apa perlu diberi nomor? Tidak perlu. Tidak perlu. Ada sebuah pulau, satu rumah. Rumah pertama, yang lain belum ada, gitu ya. Apa perlu dikasih tanda? Tidak perlu. Iya, tidak perlu. Bagi yang tidak perlu. Oh, tahu itu namanya rumah. Ya, itu satu-satunya rumah. Nah, tapi bagi yang ingin, wah saya itu nggak ngerti bedanya antara rumah dengan bukit, antara rumah dengan kandang, gitu ya, antara rumah dengan gudang, antara rumah dengan gudang. Maka mari coba kita lihat apa penanda yang bisa kita kenali.
Coba baca lagi kata yang pertama, ibu-ibu, bapak sekalian. Qoro'a. Bunyi awalnya apa? Oh. Bunyinya aja, bunyinya. Ah. Bunyi pertamanya apa? Fathah. Hurufnya nggak usah, hurufnya bunyinya aja. Bunyi. Fathah. Apa? Kalau bahasa ibu bapak sekalian apa kita bilang? Hurufnya nggak usah, hurufnya. Nanti huruf-hurufnya bisa berganti-ganti, hurufnya bisa berganti. Apa ibu bapak menyebut apa itu bunyi apa? Menyebut bapak? Tanda baca gitu. Tanda bacanya apa? Fathah. Nah, kalau fathah itu kalau sudah belajar ya. Kalau sudah belajar baru dibilang fathah, itu tanda bacanya. Kalau fathah berbunyi, bunyinya apa? Nah, gitu maksudnya. Itu. Bunyi pertamanya A, bunyi terakhirnya apa? Bunyi terakhirnya A. Jadi orang yang pertama adalah si AA. Gitu ya. Si AA. Baik. Itu dia. Kita pakai itu untuk sementara waktu. Tapi bagaimana yang lain? Seperti yang tadi, seperti yang Pak Tony sampaikan, ya pakai ilmu mendung tak berarti hujan. Tapi kita punya panduan, ya. Kita punya panduan. Oke, saya penasaran ini. Coba Pak Adam, baca lalu artikan sendirian. Silakan Pak Adam. Baca yang mana ya, Ustaz? Yang mana saya juga susah untuk menjawabnya. Bapak nggak melihat yang di layar? Iya, Ustaz. Ya tuh baca tuh yang di layar. Jangan baca yang di buku. Kalau Bapak baca yang di buku nanti tidak terlihat ininya berpikirnya. Ya. Qara'a. Yaqra'u. Qira'a. Qari. Iqra. Ya, silakan. Apa jadi artinya? Pak Adam nggak enak ya sama putrinya, nggak enak sama anaknya. Carkam, silakan Carkam. Nanti harus memang cocoknya kalau belajar saya ke LBK aja nggak enak. Kedengeran saya ditanya sama Pak Guru di rumah sama anak saya. Silakan Carkam. Qoro'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca akan membaca atau biasa membaca. Qira'ah masdar ada 2, bacaan dan membaca. Qori yang membaca atau pembaca. Iqra bacalah. Iya, oke, bagus. Ada pertanyaan ibu-ibu bapak sekalian? Ini bagi ibu-ibu, bapak yang merasa, aduh ini kok pelan banget ya Pak, mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Kalau ingin cepat, ya tunjukkan ya. Tunjukkan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham gitu, biar kita bisa melangkah. Saya juga ingin ya cepat-cepat supaya segera tamat, sehingga bisa pindah ke buku berikutnya. Tapi kalau ibu bapak sekalian masih ada yang belum sukses meraih tujuan yang ingin kita capai dengan pelajaran ini, rasanya saya juga nggak enak kalau meninggalkan yang belum paham. Jadi kita ini bersama ya, kita ini bersama. Karena itu mudah-mudahan ibu-ibu bapak sekalian merasa bagian dari kelompok ini, kita ingin bersatu, ingin sukses bersama, dan ingin bersama-sama sukses. Itu ya, usahakan tuh. Nanti kalau nggak masuk, itu ada rekaman yang bisa didengarkan. Ada pertanyaan, ibu-ibu bapak sekalian, sebelum lanjut ke materi berikutnya? Berarti yang bentuk 3 dan 4 harus 2 ya, Ustaz? Maknanya ya, Ustaz? Apakah harus 2? Tidak harus. Ya, apakah harus 2? Tidak harus. Gitu ya.
Cuma kalau kita bisa memaknai dengan dua, bagus. Cuma kalau kita merasa cocok ada maknanya dua, itu bagus. Tapi harus tidak. Gitu ya, Bu Irma? Ya. Yang lain ada? Oke, baik. Kalau tidak, kita lanjutkan. Yang tadi sudah mampu kita ungkapkan ya, dengan bermodalkan ilmu kita yang minim, ya, bermodalkan ilmu kita yang minim, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa seluruh kata tersebut berasal dari 3 huruf dasar, yaitu qaf, ra, dan hamzah. Bermakna dasar baca. Itulah yang kemudian berkembang menjadi ya dibentuk 1 telah membaca, bentuk 2 sedang akan biasa membaca, bentuk 3 membaca atau bacaan, bentuk 4 ya membaca atau pembaca. Apa kemarin yang tidak muncul di sini? Pelajaran kita kemarin yang tidak muncul di sini? Ada ingat? Yang betul. Bisa juga di sini yang membaca, gitu ya. Yang membaca. Kemudian yang terakhir adalah baca. Oke, itu dia. Sekarang kita coba bermodal yang sama, ya. Bermodal yang sama. Bermodal yang sama dengan ilmu. Kita baca yang pertama, ibu-ibu, bapak sekalian, apa katanya? Kata ba. Yang kedua? Ya. Yang ketiga? Apa bacanya yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Iya, bagus. Ini sama cara berpikirnya adalah kalau kita runtutin ya, kalau kita runtutin berpikirnya, yang pertama kita coba kenali 3 huruf dasarnya ya. Kita kenali 3 huruf dasar. Nah, dari untuk mengenali 3 huruf dasar ibu-ibu ya cukup nanti dengan mengingat apa yang diberitahu oleh buku. Apa yang diberitahu oleh di buku. Ibu-ibu, bapak sekalian, tidak harus mencari-carinya sendirian. Nanti akan dibantu oleh buku, inilah dia 3 huruf dasarnya. Tapi mohon ya, kesediaan ibu bapak sekalian, kalau sudah diberitahu 3 huruf dasarnya, diingat. Ya, diingat. Namanya diingat, yaitu namanya usaha. Kalau lupa, ya kita manusia. Tapi manusia yang masih mau diingatkan. Manusia yang masih mau diingatkan, tidak tersinggung kalau diingatkan. Kira-kira ibu-ibu bapak sekalian, apakah ada di antara ibu-ibu bapak-bapak yang sama sekali tidak ada yang dimengerti dari kata-kata tersebut? Tidak ada ya, tidak ada. Yang mengerti salah satunya saja. Siapa yang ngerti salah satunya saja? Salah satunya sudah ngerti gitu. Maktab, Tan. Maktab. Iya. Ada ya Bu Suud ya. Kalau yang lain, selebihnya yang lain udah ngerti semua ya, yang lain. Semua. Siapa yang mengerti semua? Pak Fuad sudah ngerti semua ya? Allah. Alhamdulillah. Bu Suud ngerti 1. Bu Edi ngerti semua, Bu Edi. Nah, Bu Edi senyum-senyum aja, nggak terdengar jawabannya. Bu Fatimah sudah ngerti semua, Bu Fatimah. Apa tidak ada yang dimengerti? Insya Allah ngerti, Pak. Ngerti semua? Insya Allah. Iya, bagus ya. Tuh. Pak Tony bagaimana? Ngerti semua? Saya belum, Ustaz. Nah, belum semua. Tuh, baru sekarang ini kayaknya
Harus kita tanya satu-satu baru ketahuan ya. Kalau dilemparkan secara umum masih pada malu-malu ngasih tahu. Ada nggak salah satu yang itu yang Pak Tony mengerti? Nggak ada? Belum, Ustaz. Nah, baik ya. Coba lihat ya, Pak Tony cara kerjanya ya, Pak Tony Baik. cara kerjanya, gitu, cara kerjanya. Ini kalau menjadi huruf Latin, ini hurufnya apa nih kira-kira? K. Yang lain mohon bersabar ya kalau saya sudah sebut satu nama ya. Karena beda tuh kalau ngobrol sama satu orang dengan banyak orang, beda ya. Ini kalau di Indonesia kan jadi apa Pak Tony? T. Iya, iya. Kalau ini B. iya. Kira-kira kalau dibaca jadinya apa nih, Pak? KTB. Oh, KT. Jadi kata, kalau jadi kata. Oh, kitab. Nah, bagus. Bapak ada bayangan ya, kitab ya? Iya, iya, paham, Iya. paham. Isinya apa, Pak? Isinya tulisan, Ustaz. Bagus. Tulisan itu kata berimbuhan atau kata dasar? Imbuhan. Iya, kata dasarnya apa? Tulis. Aku udah dapet tuh Bapak tuh, udah dapet tuh. Tuh, udah dapet tuh. Nah, dengan ilmu dasar bahasa Arab Qurani, Bapak sudah bisa mengejar. Bu Fatimah yang ngerti semuanya, Bu Aryani yang diam saja, Carkam yang kelihatan masih ada bingungnya. Tuh. Kemudian Pak Adam yang sedang tertegun, serius memperhatikan. Pak Fuad yang tadi udah ngerti semuanya. Bisa langsung Bapak Tony kejar saat ini juga. Bermodal apa tadi? KTB, kitab tulis. Oke, coba semampunya ya Pak. Pakai ilmu ya, pakai ilmu yang sudah ada. Baik. Ini kira-kira maknanya menjadi apa Pak Tony? Kataba telah ditulis. Dari mana ada di-nya? Oh iya. Kataba telah tulis. Enak bahasa Indonesia begitu. Oh iya, iya. Telah menulis. Oke, bagaimana sekarang? Enak nggak bahasa Indonesianya? Iya, iya. Oke, udah dapat ya. Nah, gitu. Oke, lanjut berikutnya. Apa bisa diprediksi ini apa maknanya? Tiap tubuh sedang menulis. Iya, bagus. Ada iya-nya di depan. Oke, bagus, 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 bagus. Ini namanya belajar tuh itu, belajar itu. Kalau teman kita tadi ya syukur, Pak Fuad sudah mengerti sebelum belajar. Ini memang pakai ilmunya tol langit nih ngertinya Pak Fuad nih. Ya nanti bisa. Oke, berikutnya Pak Tony, bagaimana jadinya? Kitabah ini saya belum ketemu tandanya, Ustaz. Belum ketemu tandanya. Ada berapa huruf itu, Pak? Kaf, ta, alif, ba, to. Ada 5. Berapa huruf? Ada 5. Kalau 5 ada tengah-tengahnya enggak? Tengahnya ada alif berarti. Iya. Alif apa barisnya? Nggak ada tanda bacanya. Iya. Kalau nggak ada berarti nilainya berapa? Kalau nggak ada, Pak? Berarti 0 atau sukun ya. Ya, kalau 0 jadi baris kira-kira apa dong yang mirip? Jadi tadi apa? Verba yang dibendakan. Oke, kalau begitu maknanya menjadi apa? Menulis atau tulisan. Oke, bagus, keren ini. Ini memang orang-orang seperti ini emang cocok ya belajar bahasa Arab Qurani, belum pernah bisa mengerti dengan yang sederhana. Oke, berikutnya katib kira-kira apa? Katib ada alif di huruf kedua, Ustaz. Bagaimana? Katib huruf kedua itu artinya yang apa namanya? Sedang apa yang akan. Apa begitu ilmunya?
alif di huruf kedua itu yang menulis. Iya, bagus. Apa lagi? Yang menulis berarti idiomnya penulis. Nah, oke, bagus. Nah, kalau yang berikutnya bagaimana? Maktub. Maktub itu mim, kaf, ta, waw, ba. 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum ketemu tak? Oke, bagus. Kalau yang terakhir? Maktab. Maktab. Sama, Ustaz. Jadi Ustadz kan kemarin udah disampaikan. Oh iya, Pak Guru ya. Guru, saya masih guru, bukan Ustadz ya. Jadi guru. Nah sekarang kita cari ini. Yang belum berarti kita kalau kita belum paham karena belum belajar itu wajar ya. Karena belum pernah belajar, kita belum paham itu wajar. Yang jadi persoalan sudah belajar tapi tidak paham, itu persoalan. Nah, coba Pak Tony untuk maktub ya, untuk maktub apa yang baru dibandingkan dengan 3 huruf dasarnya, 3 pokoknya? Ada huruf wawunya, Ustaz. Itu saja yang baru? Huruf wawu dan tanda sukun itu, Ustaz. Huruf, pertanyaannya huruf ya, bukan tanda. Huruf yang baru. Huruf yang baru. Wow ya Pak Guru ya. Wow, satu yang baru. Ada mim di depan. Iya, baik, ada mim di depan. Ada mim di depan. Terus untuk kata yang terakhir, apa yang baru dibandingkan 3 huruf pokoknya? Yang bawah Pak Guru nih, yang bawah, paling bawah ya. Yang paling bawah ya. Ada mim di depan. Iya, ada mim di depan. Nah, sekarang mari kita lihat kalau ada mim di depan bisa menandakan apa? Kalau ada mim di awal dan wawu sebelum akhir bisa menandakan apa? Mari kita lihat dari materi berikut ini ya. Ikutin Ibu Bapak sekalian. Tadi makna dasarnya tulis, kita populer menjadi bahasa Indonesia ada kitab. Ada kitab. Oke, sudah sekarang. Nah, coba kita lihat sekarang bandingkan antara menulis dengan tertulis. Apa bedanya antara menulis dengan tertulis? Yang lain mungkin ada yang sudah paham bedanya antara menulis dengan tertulis. Sesuatu yang telah dikerjakan. Kalau menulis, maaf izin Pak Guru. Silakan. Menulis untuk yang kata Aba itu dia telah menulis, artinya dia sudah menulis. Tapi kalau untuk yang maktubun itu dia sesuatu yang ditulis. Ya, bagus. Yang lain, apa beda antara menulis dengan tertulis? Kalau izin Pak Guru, silakan. Yang saya pahami, kalau menulis itu ada makna tertunjuk pelakunya. Tapi kalau tertulis maknanya tidak tertunjuk pelakunya gitu. Iya, oke, bagus. Yang lain, silakan. Apa beda antara menulis dengan tertulis? Menulis pekerjaannya, tertulis hasil dari kerjanya. Iya, oke, bagus. Yang lain, Pak Didit, apa komentarnya menulis dan tertulis? Jadi kalau untuk menulis itu prosesnya.
Tulis. Tapi untuk tertulis itu sesuatu yang udah kita tulis. Iya, oke, bagus ya. Nah, coba sekarang kita pakai dari sudut pandang yang berbeda, ya, sudut pandang yang berbeda. Kalau saya kasih clue, ya, clue-nya adalah aktif, pasif. Nah, clue-nya aktif dan pasif. Kira-kira mana yang aktif dan mana yang pasif? Yang aktif menulis, yang pasif tertulis. Iya, oke, bagus ya. Yang aktif adalah menulis, sedangkan yang pasif adalah tertulis. Di samping pemaknaan-pemaknaan, pengertian-pengertian lain yang tadi ibu-ibu, bapak sudah miliki. Ya, mungkin. Kalau tertulis ini adalah pasif, berarti dia mirip dengan arti apa tertulis itu? Mirip dengan arti apa? Ditulis. Nah, mirip dengan ditulis. Ditulis. Oke, baik. Nah, menulis, tertulis, ditulis. Apa yang baru dari tulis? Di sini apa yang baru? Dari makna dasarnya tulis? Ada makna ter dan di. Ada makna di. Ada ter dan ada di. Jadi kalau kita simpulkan bahwa ada mim di awal, ada wawu sebelum akhir, berarti itu bisa mengindikasikan di, mau di, atau bisa juga mengindikasikan ter. Jadinya mau ter. Kita kalau berdoa, kita ingin doa kita itu diterima. Apa, ibu-ibu? Kita ingin doa kita itu diterima. Apa ada yang paham apa istilah bahasa Arab untuk doa yang diterima? Makbul. Apa? Makbul. Makbul. Apa ada mim di awalnya? Ada. Ada. Apa ada wawu sebelum akhirnya? Iya. Ah, iya, ada. Gitu kan? Itu namanya diterima atau terterima gitu. Tapi nggak biasa ya terterima, itu diterima. Ibu-ibu, bapak sekalian, pada waktu sholat jamaah kan ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Ya, waktu sholat jamaah ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Yang memimpin sholat jamaah itu namanya apa? Imam. Yang dipimpin waktu salat jamaah itu namanya apa? Makmum. Ada mim di awalnya tidak? Ada. Ada wawu sebelum akhirnya tidak? Ada. Karena itu kita mengatakan makmum. Nah, kalau ada makmum yang tertinggal oleh teman-temannya yang lain, itu namanya apa? Masbuk. Masbuk. Ada mim di awalnya tidak? Ada. Ada wawu sebelum akhirnya? Ada. Ada. Itu dia. Berarti kalau ada mim di awal, di luar pokok ya, ada mim di awal, ada wawu sebelum akhir, itu bisa mengindikasikan makna di plus makna dasar, bisa mengindikasikan makna ter plus makna dasar. Ada pertanyaan di situ Pak Tony, Pak Cukup Pak Guru. Adam, Pak Didit dan yang lain-lain? Ya, ketidakpahaman tidak boleh dibawa pulang, harus dihabiskan di sini. Ya, ketidakpahaman tidak boleh dibawa pulang, harus dihabiskan di sini. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir nih. Itu ada kata maktab. Apa tadi yang baru di situ Pak Tony?
Mim di depan. Mim di depan. Ini apa namanya maktab itu? Apa artinya meja tulis? Apa itu meja tulis? Tempat menulis. Ada mim. Coba Pak Tony, kalau nanti waktu terawih, Pak Tony pakai sujud enggak? Pakai Ustaz. Pakai Pak Guru. Iya. Terawihnya di mana Pak Tony? Di masjid. Di masjid, tempat sujud. Tuh. Selain kita bisa taraweh di masjid, kita bisa juga sholat taraweh di tempat lain yang lebih kecil dari masjid. Namanya apa? Musola. Musola, ada mim di awalnya. Ada. Ada, tempat sholat. Kalau anak-anak kita mau belajar agama, tidak hanya pelajaran umum, kan dia tidak perginya ke SD. Perginya kemana untuk tempat belajar agama selain ya, pelajaran umum? Gimana? Madrasah. Madrasah. Ada mim di awalnya? Ada. Ada. Gitu ya. Gitu. Pak Tony pernah naik haji? Belum, Ustaz. Kalau naik Bu Haji pernah? Belum, Ustaz. Belum juga. Tuh. Nggak bisa kalau begitu ya. Siapa sudah pernah naik haji? Baik, kalau tidak ada kita lewatkan. Jadi kira-kira begitu ya. Kira-kira itu tambahan ilmu yang kita miliki. Umroh udah kan? Nah, umroh bagus. Kalau umroh, Pak Didit pernah umroh? Belum, Pak Guru. Belum. Siapa yang sudah pernah umroh? Mudah-mudahan yang belum umroh segera diberikan kesempatan oleh Allah untuk umroh, dan kita yang belum haji, mudah-mudahan tidak lama lagi kita diberi kesempatan untuk berkunjung. Siapa yang sudah umroh? Saya sudah haji. Ibu-ibu masih Pak Ustadz aja nih, jadi gitu lupa terus. Jadi malu. Ibu bapak yang sudah pernah naik haji, pernah tentu dapat cerita bahwa Ka'bah itu dibangun kembali, diperbaiki bangunannya oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim, dibantu oleh putranya bernama Iya. Ketika bangunan itu sudah tinggi, berarti kan perlu ada pijakan tempat berdiri. Tuh, ada pijakan tempat berdiri. Namanya apa? Makom. Ya, ada mim di awalnya. Ada. Ada. Begitu. Oke. Mudah-mudahan itu bisa dimengerti ibu-ibu bapak sekalian. Jadi dari penjelasan-penjelasan yang tadi kita berikan itu menunjukkan penting kita mengenal huruf dasar untuk membantu kita memahami makna dasar, sedangkan makna imbuhan ya, makna imbuhan bisa kita kenali dari dari tanda-tanda yang lain ya, tanda-tanda yang lain. Oke. Kita lanjutkan dengan ciri khusus bahasa Arab berikutnya. Ya. Pak Didit dulu di rumah ada berapa kamus, Pak Didit? Satu, Pak Guru. Ada 1 kamus. Kalau di toko ada berapa kamus kira-kira? Banyak. Di rumah disebut dengan kamus. Jumlahnya berapa tadi? 1. Di toko jumlahnya banyak. Diberi nama apa? Kamus juga. Oh, kamus juga. Nah, kamus juga. Nggak jadi kumis gitu. Nggak jadi kumis. Atau jadi kemos gitu. Enggak gitu. Mas gitu. Nggak jadi kamus. Meja guru ada berapa? 1. Kalau meja murid ada berapa? Banyak. Yang dipakai oleh guru namanya meja. Yang dipakai oleh murid namanya meja. Padahal yang satunya 1, yang satunya lagi, yang lainnya lagi itu banyak.
Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara tunggal, antara mufrad dan jamak. Sama saja. Beda dengan bahasa Arab. Atau yang gampang kita mengerti, beda dengan bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Beda. Ya, mari kita baca sama-sama. Tunggalnya dulu, baru J itu maknanya jamak. Setelah J itu adalah jamaknya. Baca yang pertama, Ibu Bapak sekalian. Kitab. Kitab. Kutub. Yang kedua, Rasul. Rusul. Yang ketiga, Nabi. Ambiya. Yang keempat, Alim. Ulama. Yang kelima, Mukmin. Mukminin. Yang keenam, Muslim. Muslimin. Yang terakhir, kafir. Kafirin. Yang sebelah kanan itu tunggal, mufrad. Yang sebelah kiri itu jamak. Jadi orang Arab kalau ingin mengatakan, sebelum sampai di sana dulu, apa ada kata yang belum terpahami maknanya? Apa? Ada yang belum terpahami maknanya? Udah, kalau sudah paham, jadi kita bisa lanjutkan. Jadi, bahasa Arab, bangsa Arab dan yang ngerti bahasa Arab, kalau dia membaca ulama, otomatis dia tahu bahwa itu banyak. Walaupun tidak perlu disebut banyak. Gitu ya. Orang Arab ketika mendengar mukminin itu langsung paham bahwa itu banyak. Beda bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai contoh ya, sebagai contoh karena tidak dibedakan antara tunggal dan jamak, maka mungkin ibu bapak sekalian pernah dengar misalnya mengatakan dia seorang alim atau kita mengatakan dia anak yang alim. Tuh. Atau kita mendengarkan wah, teman-teman anak saya katanya, teman-teman anak saya di pesantren pada alim. Padahal tadi anak saya alim satu. Teman-temannya pada alim banyak. Nggak beda kalau dalam bahasa Indonesia. Atau yang sebaliknya, yang ulama. Hadirilah acara peringatan Maulid Nabi yang akan dihadiri oleh seorang ulama terkenal. Ada berapa berarti ulamanya? Banyak. Bagaimana bisa banyak orang kita mengatakan seorang, Bu Edi? Bagaimana Bu Edi bisa banyak? Orang kita bilang dihadiri seorang ulama terkenal. Bagaimana bisa banyak, Bu Edi? Bahasa Indonesia betul, Pak. Bahasa Indonesia, saya cerita bahasa Indonesia. Ya. Tuh ya. Tuh. Seorang ulama terkenal katanya. Nah, gitu. Tapi kalimat yang lain mengatakan acara tersebut juga akan dihadiri oleh para ulama dari Jabodetabek. Tuh. Sekarang satu apa banyak ulamanya? Banyak. Itu karena apa? Karena bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara tunggal dan jamak. Kalau Indonesia bahasa Arab, nah perhatikan itu yang sedang dibicarakan itu tunggal atau jamak. Ada pertanyaan di situ? Baik. Nah, mudah-mudahan ini pertanda bagus ya, pertanda bagus. Tetap, tapi ya hurufnya tetap ya, ada huruf-huruf yang sama yang bisa jadi penanda. Berikutnya, ya, ciri khusus bahasa Arab berikutnya adalah dibedakan bentuk muzakkar dan bentuk mu'annas. Bentuk muzakkar, bentuk mu'annas. Yang sebelah kanan ini muzakkar, yang sebelah kiri ini mu'annas.
ya. Nah, ada mukmin, muannasnya Mukminah. mukminah. Jadi kalau dengar mukminah, ibu-ibu, bapak sekalian, enggak usah tanya itu jenis kelaminnya apa. Jenis kelaminnya apa. Kalau kita dengar bahasa Indonesia, pengacara, itu apa bisa kita langsung tahu itu laki atau perempuan? Tidak tahu. Tidak tahu kita. Enggak tahu kita. Gitu. Kecuali kalau ada semacam ya peragawan peragawati, ya itu udah langsung tahu itu peragawan peragawati. Karena itu dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara mudzakkar dan muannas kecuali sedikit. Banyak orang yang menduga saya itu perempuan karena erta gitu. Padahal ada kata lain, karta. Ya, ada kata lain, suparta. Ada kata lain, apa yang semacam dengan itu, tirta. Nah, itu ya, tata-tata juga pakainya. Tapi tidak ada penanda ya. Tidak ada penanda yang menandakan bahwa itu mudzakkar ataukah muannas kalau dalam bahasa Indonesia, kecuali sedikit seperti tadi ya. Itu peragawan, peragawati, ada saudara, ada saudari, ada putra, ada putri, gitu. Apalagi yang punya bahasa Indonesia? Pramugari, pramugara. Ya, pramugari, pramugara. Ya, ada mukmin, nah muannasnya mukminah. Ada muslim, muannasnya muslimah. Ada hadir, muannasnya hadirah. Oke. Ada mukminin. Tadi apa yang diingat dari mukminin? Dari pelajaran sebelumnya apa yang diingat dengan kata mukminin dari pelajaran sebelumnya? Jamak. Jamak. Jamak dari apa tadi? Jamak dari muzakkar. Apa tadi? Mukminin adalah jamak dari kata mukmin. Mukmin. Jadi mukminin ini adalah jamak dari mukmin. Ini kalau muzakkar. Kalau muannas adalah mukminah. Kalau banyak bukan hanya mukminah tapi mukminat. Ya. Ada muslim mudzakarnya muslimah. Ada muslim jamaknya muslimin. Ada muslimah jamaknya muslimat. Nah, ini pacar kam kalau diam-diam aja bakal ngantuk nih. Saya juga jam segini itu udah saatnya ngantuk. Tapi kalau saya ngomong nggak bisa tidur saya kalau ngomong. Tuh, kecuali nanti. Kalau saya tidur pasti anteng deh saya. Nah makanya Carkam kalau biar nggak tidur ngomong gitu walaupun diulang-ulang gitu ya Carkam. Itu ada hadir muannasnya hadirah. Hadir jamaknya hadirin. Hadirah jamaknya hadir. Gitu. Ya, baik. Ada pertanyaan di situ? Pak Guru, berarti ya. Ciri yang membuat perubahan dari muzakkar yang tunggal maupun muannats yang tunggal ke yang jamak itu kalau di muzakkar tadi ada tambahan huruf ya dan nun di belakang gitu, Pak Guru. Kalau yang muannats ada tambahan huruf alif sebelum akhir gitu, Pak Guru. Iya, oke, bagus. Oke, bagus. Yang lain, betul itu bisa dipakai menjadi penanda. Yang lain nggak ada?
Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Kita udah sampai ciri khusus bahasa Arab yang keberapa? Yang keempat. Berapa tersisa? 2. Kita tuntaskan ya, ibu-ibu bapak sekalian, kita tuntaskan. Yang kelima, dalam belajar bahasa Arab kita akan terbantu oleh kata serapan. Kata serapan yaitu kata Arab yang telah menjadi kata Indonesia. Ya, yang telah menjadi kata Indonesia. Bagaimana caranya? Pakai perasaan aja, pakai perkiraan aja. Kalau ada begini ilmunya, ibu-ibu, bapak sekalian, supaya mudah. Kalau ada bahasa Indonesia yang mirip atau sama dengan bahasa Arab, duga itu maknanya sama. Coba Aryani ulangi. Jika ada kata bahasa Arab yang mirip bahasa Indonesia, artinya sama. Iya, dia ambil singkatnya. Coba Bu Fatimah. Kalau ada kata Arab yang telah menjadi kata Indonesia, artinya sama. Iya, baik. Saya ulangi lagi ya. Aduh, ngantuk Pak Guru puasa. Bagus lah. Ya, itu berarti kita masih menjadi manusia biasa. Ya, belum jadi wali. Belum jadi malaikat. Ya. Kalau ada bahasa Arab yang mirip atau sama, kata saya mah. Yang mirip atau sama bunyinya dengan bahasa Indonesia, duga itu adalah artinya. Pak Carkam? Kalau ada kata dalam bahasa Arab yang mirip bunyinya dengan kata Indonesia, diduga sama artinya. Iya, baik. Jadi bukan hanya mirip ya, tapi sama ya. Baik. Nah, coba dibaca kata-kata itu, ibu-ibu, bapak sekalian. Yang pertama, Ilmu. Alam. Ilmu. Itu kan mirip ya. Kalau bahasa Indonesia mirip dengan apa ini? Ilmu. Kalau bahasa Arabnya? Ilmu. Yang kedua? Alam. Mirip dengan? Alam. Nggak ada panjang pendeknya kalau bahasa Indonesia. Yang ketiga? Majelis. Alim. Alim. Nah, bahasa Indonesia juga ada yang mirip dengan Alim. itu. Kata berikutnya apa? Ulama. Mirip kan bahasa Indonesia? Ulama. Berikutnya? Maklum. Berikutnya? Majelis. Iya, berikutnya? Iya, berikutnya? Insan. Iya, berikutnya? Iya, terus? Makhluk. Tuh, mirip tuh dengan bahasa Indonesia. Makhluk ya. Terus? Kolam. Bahasa Indonesia jadinya ada kata apa? Kalam. Kemudian? Dunia. Kemudian? Akhirah. Kemudian berikutnya? Zalim. Berikutnya? Ya, kemudian? Ya, kemudian? Ya, selanjutnya? Ya, terakhir? Iya. Coba perhatikan
makna atau arti dari kata-kata tersebut. Ya. Ketika menjadi bahasa Indonesia. Ya, katanya maklumin aja, maklum katanya. Maklum, mirip tuh. Maklum, maklum. Majelis taklim, majelis taklim. Qori, qori. Insan, khalik, makhluk. Kalam, dunia, akhirat. Lalim, penguasa lalim. Penguasa lalim tidak sholat lohor. Gitu ya. Penguasa lalim tidak sholat lohor. Dari bahasa Arab, zolim dan zuhur. Ada iman, ada takwa, ada mukmin, ada kuat, ya. Ada abdi seperti abdi negara. Abdi negara. Itu kita nanti akan memanfaatkan kata-kata bahasa Arab yang bersumber yang awalnya ya, yang kata Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia untuk membantu kita memahami maknanya. Karena itu ibu-ibu bapak sekalian, nanti kalau sudah dapat buku ya, kalau semua sudah dapat buku, ada tuh di bagian bawah buku ya, di bagian bawah buku itu ada keterangan jangan lupa katanya. Jangan lupa itu kita diingatkan bahwa ada beberapa kata-kata yang sedang kita pelajari itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, satu lagi ya ibu-ibu bapak sekalian ya, ibu-ibu bapak sekalian, ini mohon izin karena tadi waktu kita mulai yang di korting, izin nambah lagi waktunya di akhir ini. Ya, dalam bahasa Arab terdapat dua pola dasar. Coba baca sama-sama. Ahmad yashkuru Allah. Apa kira-kira maknanya? Bersyukur pada Allah. Ahmad bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya, apakah Ahmad sudah bersyukur, Pak Didit? Sedang, akan atau biasa. Iya, dari mana? Ah, udah dapat tuh, udah dapat. Ada ya-nya ya. Nah, nanti kalau Ahmad sudah bersyukur, beda lagi ungkapannya. Ya, beda lagi ungkapannya. Dalam bahasa Arab bisa kemudian itu berubah. Yang tadi Ahmad yashkurullah seperti yang terlihat di nomor 1, bisa juga dibalik yashkuru Ahmad Allah. Yashkuru Ahmad Allah. Mana yang urutannya sama dengan bahasa Indonesia? Nomor 1. Nah, sedangkan nomor 2 tidak sama dengan urutan bahasa Indonesia. Karena apa? Kalaupun demikian, bahasa Arab dengan dua pola dasar tersebut, sementara bahasa Indonesia pola dasarnya 1, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan seterusnya, maka walaupun pola 1 dan pola 2 berbeda, tetapi karena bahasa Indonesia hanya ada 1 pola, maka 2 ungkapan tersebut kalau kita terjemahkan, terjemahannya sama. Ya, kalau kita terjemahkan, terjemahannya sama. Yaitu apa? Ahmad bersyukur kepada Allah. Coba baca yang kedua, Carkam. Bentar, saya mau lihat ini sumber kresek-kreseknya dari mana ya. Sumbernya dari Bu Suhud, Pak. Kita coba ya. Oh iya, aman Bu Suhud, kalau di mute nggak ada suara kresek-kresek. Silakan, Carkam. Yashkuru Ahmad Allah. Apa maknanya? Ahmad bersyukur kepada Allah. Iya, bagus ya. Walaupun pola pertama dan pola kedua ada beda urutannya, tapi kedua kalimat tersebut diterjemahkan sama
ke dalam bahasa Indonesia. Ya, dengan demikian, Ibu-ibu, Bapak sekalian, apa ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan ciri-ciri khusus bahasa Arab yang sudah kita bahas? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Baik. Nah, Pak Adam bisa dimengerti ya pelajaran kita hari ini? Bu Edi. Ya Allah. Ini kali keberapa Bu Edi belajar? Ketiga kali. Ketiga kali, alhamdulillah ya, tetapi tetap menarik ya, tetap lagi dipelajari mudah-mudahan. Ya. Oke, ada Pak Adam, Pak Tony, Pak Didit, Ibu Bapak ada Bu Fatimah dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ini apa yang kita pelajari bisa menambah pemahaman kita dan ini masih modal. Ibaratnya kita ini sedang berakit-rakit ke hulu ya. Ibaratnya kita sedang berakit-rakit ke hulu, nanti mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan di dalam memahami materi-materi yang lainnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi Ibu Bapak sekalian, maka inilah dia akhir dari kebersamaan kita pada pelajaran Bahasa Arab Qur'ani 1 pada hari ini. Untuk itu Ibu Bapak sekalian, mari di akhir ya, supaya ini benar-benar tetap tercatat sebagai bagian dari ibadah kita, mari kita syukuri bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.